berbagai instrumen investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Instrumen investasi ini bisa berupa aset keuangan maupun aset real. Berikut ada jenis-jenisnya. Yang pertama, penempatan dana pada bank lain. Ada giro wajib minimum atau GWM, dana yang wajib disetorkan bank ke bank sentral sebagai cadangan. Yang lalu ada deposito berjangka, penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan. Lalu ada call money, pinjaman jangka pendek antar bank dengan jatuh tempo kurang dari 1 hari. Lalu ada deposit on call, pinjaman jangka pendek antar bank dengan jatuh tempo 1-7 hari. Lalu ada remise, pengiriman uang antar cabang atau antar bank. Yang kedua ada penempatan dana dalam bentuk surat berharga. Ada saham, yaitu hak pemilik atas suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat ada commercial paper, surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada penempatan dana dalam bentuk kredit. Yang pertama ada kredit investasi, yaitu pinjaman untuk membiayai investasi jangka panjang. Yang kedua ada kredit modal kerja, pinjaman untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Yang keempat ada penempatan dana dalam bentuk aset real seperti properti, yaitu tanah, bangunan, dan sebagainya. Yang kedua ada emas, yaitu logam mulia yang sering digunakan sebagai investasi. Transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank. Penanaman dana bank merujuk pada kegiatan di mana bank menginvestasi atau menanamkan dananya yang dapat dilakukan dalam bentuk kas dan setara kas, serta melalui penempatan di bank lain. Contoh transaksi. Yang pertama itu Bank BCA Jakarta mengirim uang tunai sebesar 500 juta rupiah ke Bank BCA Bandung untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Di sini ada contoh jurnal transaksi. Yang pertama itu Bank BCA Jakarta. Debit RAK cabang Bandung sebesar 500 juta rupiah, kredit kas rupiah sebesar 500 juta. 2. Bank BCA cabang Bandung. Debit kas rupiah sebesar 500 juta dan kredit RAK cabang Jakarta sebesar 500 juta rupiah. Transaksi penanaman dana bank dalam Giro Bank Indonesia. Giro merupakan salah satu produk perbankan yang memungkinkan nasabah menyimpan dananya dan bertransaksi dengan mudah. Dalam Bank Indonesia, Giro berfungsi sebagai sarana penanaman dana untuk investasi atau keperluan lainnya. Bank menempatkan dananya dalam bentuk giro di Bank Indonesia sebagai upaya memenuhi persyaratan GWM atau giro wajib minimum dan menjaga likuiditas. Contoh transaksinya adalah sebagai berikut. Bank menempatkan dana sebesar 150 juta dalam giro di Bank Indonesia. Apabila transaksi tadi dibuat jurnal, akan menjadi seperti ini. Di sisi debit itu ada giro pada Bank Indonesia sebesar 150 juta. Sedangkan untuk di sisi kredit itu ada kas rupiah sebesar 150 juta juga. Transaksi penanaman dana bank dalam kredit yang diberikan. Penanaman dana bank dalam kredit yang diberikan merujuk pada kegiatan bank menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pinjaman yang kemudian dikenakan bunga dan menjadi sumber pendapatan bagi bank. Contoh transaksinya sebagai berikut. Bank memberikan kredit sebesar 500 juta kepada nasabah dengan bunga 10% per tahun. Jurnal pada saat pencairan kredit. Di sisi debit terdapat kredit yang diberikan sebesar 500 juta dan di sisi kredit terdapat kas rupiah sebesar 500 juta. Selanjutnya, jurnal untuk pengakuan pendapatan bunga jika dihitung secara bulanan dengan asumsi 500 juta dikali 10% sama dengan 50 juta per tahun atau 4.166.667 perak per bulan. Pada sisi debit terdapat pendapatan bunga sebesar 4.166.667 perak dan di sisi kredit terdapat pendapatan bunga kredit sebesar 4.166.667 perak. Transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga.
Penanaman dana bank dalam surat berharga adalah kegiatan di mana bank menginvestasikan dananya dalam instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan, seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Surat berharga ini berfungsi sebagai alat untuk memperoleh imbal hasil dari bunga atau dividen yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Selanjutnya ada contoh kasus untuk transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga, yaitu surat berharga dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada tanggal 1 Juni 2021, Bank XYZ membeli 4 obligasi pemerintah dengan nilai nominal 1 miliar dan kupon bunganya sebesar 8% per tahun pada harga par. Nah, untuk membeli obligasi dimaksud Bank XYZ membayar brokerage fee-nya sebesar 15 juta. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021. Bank XYZ mencatat transaksi pembelian surat berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian. Asumsinya, yang pertama, jumlah hari perhitungan bunga dalam 1 tahun aktual atau 360 hari. Kedua, tidak terdapat perubahan nilai wajar antara tanggal perdagangan dengan tanggal penyelesaian. Yang ketiga, asumsi B, transaksi brokerage fee tidak didistribusikan secara langsung dan diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya, ada untuk jurnalnya. Yang pertama yaitu untuk jurnal komitmen pembelian surat berharga pada tanggal 1 Juni 2021 dicatat dalam jurnal yaitu debitnya adalah tagihan komitmen pada pembelian surat berharga sebesar 4 miliar. Di kreditnya ada rekening lawan tagihan komitmen sebesar 4 miliar. Selanjutnya ada pencatatan brokerage fee pada tanggal 1 Juni 2021 dicatat dalam jurnal debitnya yaitu beban pembayaran fee sebesar 15 juta pada kas atau rekening bank sebesar 15 juta. Pada saat penyelesaian tanggal 4 Juni 2021 dicatat dalam jurnal debitnya ada surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebesar 4 miliar dan kreditnya kas atau rekening bank sebesar 4 miliar. Selanjutnya pada saat melakukan jurnal balik komitmen pembelian surat berharga tanggal 4 Juni 2021 dicatat dalam jurnal debitnya yaitu rekening lawan tagihan komitmen sebesar 4 miliar dan kreditnya yaitu tagihan komitmen pada pembelian surat berharga sebesar 4 miliar. Terakhir, pada saat pengakuan bunga pada tanggal 30 Juni 2021 dicatat dalam jurnal yaitu debitnya ada pendapatan bunga yang akan diterima pada surat berharga sebesar 24 juta yang kreditnya yaitu pendapatan bunga surat berharga sebesar 24 juta dengan cara 4 miliar dikali bunga yaitu 0,08 dikali 27 per 360 hari. Definisi GWM, Giro Wajib Minimum atau GWM adalah persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK yang wajib disetorkan oleh Bank Umum ke Bank Indonesia dalam bentuk rekening giro. Sederhananya, GWM adalah semacam simpanan wajib yang harus dipenuhi oleh bank untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Ada tujuan dan fungsi GWM. Yang pertama, menjaga stabilitas sistem perbankan. Dengan mewajibkan bank menyimpan sebagian dari dana nasabah di Bank Indonesia, GWM berfungsi sebagai cadangan likuiditas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran jika terjadi penarikan dana secara besar-besaran. Yang kedua, mengontrol jumlah uang beredar. GWM dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Jika Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka persentase GWM dapat dinaikkan sehingga mengurangi kapasitas bank untuk penyaluran kredit. Yang ketiga ada mendukung kebijakan moneter. GWM menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu ada penjelasan GWM untuk Bank Umum konvensional. Yang pertama ada persentase pemenuhan GWM. GWM harus dipenuhi secara harian sebesar 5% dan 1,5% dari rata-rata dana pihak ketiga atau DPK dalam 2 minggu atau masa laporan tertentu. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada sanksi bagi pelanggaran. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah akan dikenakan sanksi kewajiban membayar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran. Ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan GWM.
Yang ketiga ada kelonggaran pemenuhan GWM. Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah kepada bank umum konvensional sebagai bagian dari kebijakan makroprudensial. Ini memberikan fleksibilitas bagi bank dalam mengelola likuiditasnya. Yang keempat ada insentif untuk konsolidasi perbankan. Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan dapat memperoleh kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 1%. Ini bertujuan untuk mendukung proses konsolidasi dan stabilitas sistem perbankan. Ada jenis-jenis GWM. Secara umum, GWM dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada GWM primer, merupakan persentase tertentu dari DPK yang wajib disetorkan dalam bentuk rupiah. Yang kedua ada GWM sekunder, merupakan persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana bank atau loan to funding ratio LFR. Jadi, kesimpulan pada materi ini yaitu penanaman dana bank merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan bank yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola risiko. Melalui penanaman dana, bank dapat menginvestasikan dananya dalam berbagai instrumen keuangan, termasuk surat berharga, pembiayaan, dan penempatan di bank lain. Tujuan utama dari penanaman dana ini adalah untuk memperoleh imbal hasil yang optimal, mengidentifikasi portofolio investasi, serta menjaga likuiditas. Bank juga harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memastikan stabilitas dan keamanan dalam operasionalnya. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!